Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Silvi. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Silvi bagaimana? Sehat juga Bu ya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Aini. Nah, Bu Aini, terima kasih ya Bu Aini sudah hadir pagi hari ini untuk berbincang-bincang bersama saya yang mungkin waktunya tidak terlalu lama tapi insya Allah efektif ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Aini akan membicarakan tentang apa nih di diskusi? Saya itu saat ini ya Bu, persiapan untuk menghadapi tahun pelajaran baru. Alhamdulillah saya diberi amanat sama Bu Kepala Sekolah itu untuk memegang kelas 3. Nah, kebetulan ini dari guru kelas sebelumnya itu menyampaikan bahwa calon kelas 3 ini ada satu siswa yang sedang mengalami perkembangannya itu turun, Bu. Ini dilihat dari kedisiplinannya, terlihat dari kerapian, berpakaian, sikap juga, Bu. Jadi anaknya perempuan, gitu. Ke sekolah itu pakaiannya tidak disetrika, terus harusnya kaos kakinya pakai warna ini juga tidak. Terus ketika jam olahraga diminta membawa apa gitu juga tidak, gitu kan juga mempengaruhi perkembangannya di sekolah kan Bu ya, gitu. Jadi ini menjadi perhatian saya, bagaimana cara anak ini tuh biar disiplin untuk dirinya sendiri, mempersiapkan diri untuk siap belajar di sekolah, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Bu Aini nanti akan mendapatkan tugas di tahun ajaran baru itu mengajar di kelas 3 ya Bu. Dan salah satu muridnya Bu Aini itu ada yang perkembangan sikapnya itu sedikit menurun ya Bu ya. Tentang pendisiplinan gitu ya. Tentang kedisiplinannya seperti itu. Nah, kira-kira tujuan utama Bu Aini ini ingin apa ya? Dari perbincangan kita kali ini itu ingin apa? Ya, membuat siswa ini, satu siswa perempuan ini menjadi disiplin yang diawali dari kemandiriannya. Dia harus bisa mandiri dulu supaya bisa disiplin. Karena identifikasi awal Bu ya, itu anak ini tuh tidak disiplinnya itu karena faktor keluarga, jadi orang tuanya berpisah,
kemudian anaknya yang sebelumnya dibantu orang tua dalam mempersiapkan dirinya, terus dia mempersiapkan untuk dirinya sendiri, nah ternyata belum terbiasa mandiri gitu. Jadi akhirnya di sekolah tidak disiplin gitu, Bu. Jadi tujuannya ingin menjadikan anak disiplin melalui kemandirian gitu, Bu. Oh, baik Bu Aini. Jadi Bu Aini ingin bahwa anak tersebut menjadi disiplin dengan kemandiriannya itu ya Bu ya. Ya. Baik. Nah, Ibu kira-kira tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya untuk identifikasi awalnya itu tadi kan karena adanya masalah dalam keluarganya yaitu broken home seperti itu ya Bu. Mungkin Bu Aini tahu tentang hal lain mungkin yang menjadi penyebab anak tersebut sikapnya menjadi kemandiriannya menjadi kurang seperti itu Bu. Penyebab lain Bu ya, ini saya kemarin itu info yang pertama dari guru kelas sebelumnya. Itu menyampaikan seperti itu, orang tuanya broken home, anaknya sikapnya juga berubah, kedisiplinannya berubah, menurun. Nah, kemudian ada salah satu rekan guru juga menyampaikan bahwa di rumah itu sudah tidak diajarkan mandiri. Kemudian mungkin di sekolah itu gurunya kurang memotivasi karena anak mentalnya juga mungkin itu ya Bu, terpengaruhi. Itu harusnya dia butuh ada motivasi untuk dirinya supaya bisa mempersiapkan dirinya mandiri sehingga tidak menurun seperti itu. Jadi mungkin faktor lainnya itu dukungan dari pihak guru masih kurang. Mungkin sudah, cuma mungkin masih kurang gitu, Bu. Baik Bu Aini. Jadi menurut Bu Aini itu selain faktor dari lingkungan keluarga tadi ya Bu ya, yang orang tuanya broken home itu juga kurangnya perhatian dari guru di sekolah, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kalau saya tanya ya Bu ya, untuk tadi kan Ibu menyebutkan tujuannya itu ingin anaknya menjadi lebih disiplin dengan kemandiriannya itu. Nah, menurut Bu Aini itu anak yang mandiri dan disiplin itu yang seperti apa Bu Aini? Menurut saya, anak yang mandiri itu mampu melakukan kegiatan itu sendiri tanpa dibantu orang lain. Nah, nanti sehingga dia dengan mandiri dia bisa disiplin. Disiplin itu melakukan sesuai kesepakatan yang telah disampaikan sebelumnya. Gitu, Bu. Baik, Bu Aini. Berarti anak yang mandiri itu mampu melakukan sendiri tanpa ada perintah dari orang lain seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau sudah mencapai di tahap itu berarti kan sudah level yang maksimal ya, Bu ya. Mungkin di level 10 gitu ya. Nah, kalau dilihat sekarang ini ya, Bu ya. Anak tersebut Ibu lihat berada di level atau skala berapa, Ibu? Menurut saya, melihat anak dan dari identifikasi dari guru-guru sebelumnya itu dia berada di skala 3, Bu. Jadi sebenarnya dia mampu karena anak perempuan. Hanya saja kondisinya yang terlalu mendadak sehingga dia belum siap. Jadi sebenarnya mampu seperti itu. Jadi skalanya 3 menurut saya. Baik, berarti menurut Bu ini anak tersebut masih berada di skala 3 ya, Bu, ya? Ya. Nah, kemudian untuk, mencapai tujuan tersebut, Bu Aini ingin meningkatkan ke skala berapa, Ibu? Targetnya dari rencana yang saya harapkan itu bisa mencapai skala 8. Karena kemandirian seorang anak itu ya berproses ya, Bu. Sedangkan dengan saya itu hanya 1 tahun. Jadi harapannya minimal dia bisa mandiri perlahan, baru setelahnya bisa meningkat 10 itu dikembangkan oleh anaknya sendiri. Dia diberi motivasi untuk menargetkan ke 10 pada siswanya sendiri. Nanti Ibu targetnya menuju ke skala 8 gitu ya, Bu, ya? Nanti bisa progresnya diteruskan anak itu sendiri menuju ke skala tertinggi yaitu skala 10 seperti itu. Nah, kira-kira nih, Bu Aini ingin menerapkan rencana aksi seperti apa agar tujuan tersebut bisa tercapai di skala 8 dulu ya, Bu ya, yang tadi yang Bu Aini inginkan. Kira-kira rencananya bagaimana, Ibu? Rencananya awalnya melakukan identifikasi lagi, kan sebelumnya sudah identifikasi awal melalui 2 sumber. Nah, selanjutnya saya cross check dengan identifikasi yang pertama ke siswanya dulu.
mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan, mengapa, ya berproses ya Bu, identifikasi tidak hanya satu kali, mungkin berkala. Kemudian mencoba identifikasi permasalahan dengan orang tua, secara pelan, perlahan, dan menjalin komunikasi yang baik. Tentunya juga tidak 1 kali, 2 kali ya, karena semuanya itu butuh proses, identifikasi selanjutnya kepada rekan-rekannya, dan yang selanjutnya kembali meminta, informasi dari rekan-rekan guru, seperti itu. Setelah mengidentifikasi, mengetahui penyebabnya, siapa saja yang terlibat, saya akan melakukan rencana untuk pembiasaan terhadap anak tersebut, melatih kemandirian, melatih pembiasaan, konsistensi anak tersebut. Jika dia melakukan pembiasaan tersebut di rumah, saya bisa melihat ketika di sekolah atau bertanya pada rekan guru yang rumahnya dekat atau bisa komunikasi lagi kepada orang tua. Jadi pembiasaan itu Bu yang perlu saya lakukan pada siswa tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Aini ya. Jadi tadi Bu Aini ingin menerapkan rencana yaitu mengidentifikasi dari berbagai sumber ya Bu ya, tidak hanya dari keluarga, juga dari rekan guru dan dari anaknya sendiri. Kemudian Ibu menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang dapat meningkatkan kemandirian anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa saja ya Bu yang terlibat dalam rencana aksi tersebut selain tentunya Ibu dan anaknya tersebut? Ya. Ada yang lain tuh begitu? Ya, pasti butuh dukungan dari orang lain. Yang jelas adalah pihak keluarga, orang tua. Nah, jadi saya meminta orang tua untuk terlibat, kemudian meminta rekan-rekan temannya, itu kan kalau dia juga didukung temannya, itu kan juga senang, lebih semangat untuk disiplin, untuk kemandiriannya. Kemudian juga saya melibatkan rekan guru dalam kegiatan pembiasaan tersebut. Baik. Ya Bu, kira-kira kapan ini Bu akan dimulai rencana aksinya Ibu ini? Di awal tahun pembelajaran baru. Jadi tidak hari pertama kedua ya, mungkin kita persiapan untuk 1 kelas. Jadi setelah nanti saya mulai mengenal anak tersebut, barulah saya memulai rencana aksi. Baik, berarti Ibu akan memulainya di tahun ajaran baru ini ya Bu ya, karena minggu depan ini kan sudah mulai Iya. ajaran baru ya Bu ya. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut dapat mencapai tujuannya? Komitmen yang saya lakukan karena rencana aksinya adalah pembiasaan. Nah, itu butuh konsistensi. Jadi saya berusaha untuk konsisten dalam pembiasaan, konsisten dalam melakukan kolaborasi dengan orang tua yang mendukung kemandirian siswa. Kemudian saya juga perlu melakukan refleksi. Jadi bagaimana ketercapaian yang telah saya lakukan, apakah juga ada perlu perbaikan dari yang telah saya lakukan. Jadi konsistensi dan refleksi, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti komitmennya Ibu akan melakukannya dengan konsisten dan juga merefleksi apakah ada yang masih kurang atau masih ada strategi-strategi baru yang akan diterapkan, seperti itu ya Bu ya? Alhamdulillah, berarti ini kita simpulkan ini rencana aksinya sudah matang ya Bu ya. Kemudian nanti juga ada komitmen yang konsisten seperti itu. Yang saya harapkan semoga nanti tujuannya juga bisa tercapai dengan komitmennya Ibu tersebut ya Bu ya. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Silvi dengan pembicaraan yang luar biasa ini, santai, namun ternyata saya tercerahkan. Sebelumnya itu saya belum terlalu yakin dengan rencana ini. Setelah ditanya sama jenengan, itu lebih yakin untuk mengungkapkan, kemudian tadi diberi penguatan, sepertinya siap untuk eksekusi rencana aksi, Bu. Baik Bu Aini, alhamdulillah kalau semakin tercerahkan ya Bu ya. Kalau begitu, insya Allah lain kali kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Akan saya tanya, bagaimana Bu Aini? Apakah rencana aksinya sudah diterapkan dan sudah berhasil? Apakah skalanya sudah tercapai seperti itu ya Bu ya? Terima kasih Bu Aini atas waktunya.
Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Aini ya. Maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.